Selamat malam, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam acara SPMAB PKLU GPIB. Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Johana Ewi Matita Putih dari GPIB Immanuel Bekasi. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Mari berdoa sebelum membaca Alkitab. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan layakkan hati kami untuk mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Markus 15 ayat 33 sampai dengan 39. Markus 15 ayat 33 sampai 39 yang menyatakan Yesus mati pada jam dan 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Bergegaslah seseorang mencelupkan bunga karang di dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan lihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Yesus berseru dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhir. Terkoyaklah tabir bait suci menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengannya melihat dia menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, sungguh orang ini anak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Bacaan firman Tuhan menjelang Sabtu Teduh Jumat 18 April 2025 diberi judul Sungguh orang ini anak Allah. Pernyataan sungguh orang ini anak Allah sebagai judul renungan ini adalah pernyataan dari kepala pasukan Roma yang berdiri berhadapan dengan salib Yesus dan menyaksikan kematiannya. Pernyataan itu lahir dari seorang bukan Yahudi
yang tidak mengetahui berbagai nubuat tentang Mesias ataupun gambaran tentang anak Allah sebagaimana dipahami orang Yahudi. Lalu, apa yang membuatnya dapat mengakui demikian? Paling tidak, karena ia menyaksikan semua penderitaan yang Yesus jalani, yang terjadi saat Yesus tergantung di kayu salib, membuatnya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa pernyataan kepala pasukan ini penting? Karena pernyataan itu melegitimasi yang dikatakan oleh penulis Markus di awal tulisannya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, yang didasarkan pada nubuat Yesaya. Lalu pernyataan Markus 1 ayat 18, agar Simon dan Andreas menjadi pengikutnya, dan ditutup dengan pengakuan dari kepala pasukan Roma. Dr. Samuel Benyamin Mah pernah mengatakan bahwa pengakuan itu merupakan sebuah contoh bahwa hanya melalui penderitaan orang mengenal siapa sesungguhnya Yesus. Dan itu berarti murid sejati Yesus adalah seorang yang sedia untuk menderita karena iman percayanya kepada Yesus. Bertolak dari pemahaman tentang kesejatian seorang murid, maka yang pertama adalah saat kita menemui kesulitan atau tantangan atau pergumulan dalam hidup ini karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka sikap yang harus diperlihatkan bukanlah bersungut-sungut atau mengeluh, melainkan bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua, jalani semua kesulitan, tantangan, dan pergumulan itu dengan tekun dan minta kekuatan Tuhan untuk menjalani semuanya itu. Yang ketiga, sharing pengalaman iman itu kepada sesama agar mereka juga dapat dikuatkan. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu memuji Tuhan karena Ia selalu baik dalam hidup kita. Selamat beristirahat, saudaraku terkasih. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Dekaplah aku Tuhan, diribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih, untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan pada malam hari ini. Kami rindu menjadi murid-Mu yang sejati, yang dimampukan Tuhan untuk menghadapi berbagai kesulitan dengan tetap setia dan taat kepadamu.
Kami berdoa untuk Pelkat PKLU dengan program-program kerja Dewan PKLU GPIB. Tuhan, berikan kami kesehatian, baik para pengurus dan anggota, untuk tetap semangat dan setia dalam melayani Tuhan, dimanapun Tuhan pakai, untuk tetap membangun pelayanan ini dengan penuh rasa sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa yang sudah mengikuti program saya dan PKLU. Tuhan Yesus memberkati. Amin.